Konon tidak ada yang bisa mendapatkan cinta Putri Duyung. Tapi putri yang biadab ini tidak percaya. Tidak hanya memaksanya menikah, bahkan membawanya menemui ratu. Saat ini di taman kerajaan, ratu baru saja memarahi Lan Changming. Lan Changming mundur ke sisi Mauren. Tiba-tiba tangan lembut menggenggam telapak tangannya. Mauren meremasnya kuat, seolah berkata maaf kau jadi susah. Dada Lan Changming mendadak terasa hangat. Namun inti binatang di lautan kesadarannya saat itu juga terasa nyeri menusuk, seperti dicakar-cakar tajam. Jarinya berkedut, tapi dia malah menggenggam tangan Mauren lebih erat, ingin kehangatan ini bertahan lebih lama. Mauren, aku memanggilmu ke istana kali ini untuk membicarakan soal gelar bangsawan. Ratu menatap putri bungsunya, dingin di matanya berubah menjadi kelembutan. Belakangan ini prestasimu menonjol, dan kau sudah naik tingkat menjadi wanita tingkat tinggi, sangat pantas mendapat gelar adipati. Terima kasih, Ibunda. Mauren membungkuk memberi hormat, tapi ekor matanya melirik kakak kedua, Alita, takut dia tidak senang. Mauren kita tentu saja pantas dapat gelar adipati. Alita mengangkat dagu dengan bangga, menatap mata Mauren dengan rasa sayang yang tak ditutupi. Jangankan adipati, kalau mau dijadikan ratu pun kakak setuju-setuju saja. Ratu Catherine tiba-tiba berdehem pelan, memelototi putri keduanya yang bicara asal-asalan. Tulang tuaku ini belum dingin, kau sudah berencana membiarkan adikmu naik tahta. Kakak, jangan menyusahkanku. Jadi adipati saja sudah bikin aku tegang. Mauren buru-buru menengahi, tapi ucapannya bukan sekadar merendah. Sebagai tumbal di dalam buku yang biasanya tidak bertahan lama, dia sekarang bahkan belum menuntaskan misi utama bertahan hidup, mana berani memimpikannya tahta ratu. Mauren, kau jangan merendah. Kau begitu pintar dan manis, minimal harus dikasih satu sektor bintang tingkat S untuk dikelola. Alita tidak peduli, pokoknya adiknya pantas mendapatkan yang terbaik. Sektor bintang tingkat S tentu saja akan diberikan. Hanya saja orang-orang di kabinet masih memegang masa lalumu. Tatapan ratu menyorot tajam ke arah Mauren. Institut Penjara Hewan baru saja mengirim surat, ingin mengundang Alita dan 3 wanita suci lainnya untuk menenangkan hewan yang mengamuk. Aku ingin kau yang memimpin tim untuk menyelesaikan pengobatan ini. Nanti tim wartawan kerajaan akan meliput penuh. Begitu rakyat melihat kemampuanmu, kabinet tentu tidak bisa bicara apa-apa lagi. Mauren, kali ini tampilkan yang terbaik, tampar wajah mereka sampai bengkak. Alita mengibaskan kipas kecilnya sambil mendengus. Target pengobatannya hewan tingkat apa? Mauren bertanya dengan hati-hati. Simon berharap kalian mengobati 3 ekor. Ratu mengetuk meja. Jangan terlalu tinggi, nanti kalau ada kecelakaan sulit diatasi. Terlalu rendah juga tidak meyakinkan. Tingkat B paling pas. Mauren mengangguk. Saya setuju, tapi objek pengobatannya harus saya pilih sendiri. Bayang-bayang kecelakaan siaran langsung terakhir belum hilang, dia tidak bisa mengambil risiko lagi. Tidak masalah, biar Simon kirimkan daftarnya malam ini. Tentukan dalam 3 hari, Ratu Catherine menatapnya dengan puas. Ingat, tim wartawan kerajaan akan meliput sepanjang proses. Ini kesempatanmu membuktikan diri. Baik, Mauren mengangguk. Yang mulia Ratu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Mauren, bisakah kau minta gurumu membantu memulihkan kesuburan Alita? Telinga kucing berbulu Alita tiba-tiba menempel di sisi rambutnya. Di belakangnya, tubuh Louis menegang, pola macan tutul emas muncul di punggung tangannya, benang merah halus terlihat samar di antara pola itu. Tentu saja bisa, bibir Mauren melengkung membentuk senyum. Setengah bulan lalu aku sudah bicara pada guru. Dia sudah menyiapkan rencana pemulihan. Kakak tinggal tentukan waktunya saja. Bagus sekali, Ratu melirik jam cahaya. Aku masih ada rapat yang harus dipimpin sore ini, jadi tidak menemani kalian lagi. Dia bangkit berdiri. Kalian berdua diskusikan saja waktunya.
Selamat bekerja, Ibunda. Mauren dan Alita memberi hormat bersamaan. Setelah ratu pergi, Alita tiba-tiba berkata pada Louis, "Kau mundur dulu." Buku-buku jari Louis memutih karena kepalan tangannya, tapi dia tetap membungkuk hormat dan mundur dengan langkah berat. "Lan Changming, kau juga jaga di pintu." Mauren melihat Alita ingin bicara empat mata, jadi dia memberi kode pada suaminya. Lan Changming menunduk, berdiri di sisi kiri dan kanan gerbang lengkung taman bersama Louis. "Kakak," Mauren baru membuka mulut tapi langsung dipotong Alita. "Mauren, aku berterima kasih pada Jiusui. Tapi aku tidak ingin diobati." "Apa?" Mauren tertegun. "Kau tidak mau diobati?" "Kalau kesuburanku pulih, menurut hukum kekaisaran, aku setidaknya harus menikah dengan 5 keluarga darah murni," suara Alita seringan bulu. "Aku tidak ingin menikahi suami lain lagi." Mauren menatap ujung telinga Alita yang memerah dan bertanya dengan kaget, "Jangan-jangan kau mau sehidup semati hanya dengan Louis?" Rona merah di ujung telinga Alita menjalar ke pipi, dia menunduk dan mengangguk pelan. Pupil Mauren mengecil. Putri kerajaan yang manja dan memperlakukan suami seperti Samsak Tinju ini ternyata menyembunyikan hati pejuang cinta sejati. "Yang mulia putri, aku salah," merah muda kecil bertobat. "Aku tidak akan lagi mengejek Anda bucin. Dibandingkan kakak kedua, Anda cuma selevel AC sentral." Mauren merasa bersalah. Dia yang menembus ke buku ini dan dipaksa menerima 5 suami, malah tidak pernah terpikir untuk memilih satu pasangan saja. "Yang mulia putri, meninggalkan mereka akan diludahi orang," merah muda kecil takut Mauren terpengaruh. "Moye dan yang lainnya sudah terikat kontrak jiwa dengan Anda. Kalau diceraikan, mereka akan ditertawakan seluruh antar bintang." "Stop, aku tidak berniat cerai," Mauren memotong ocehan merah muda kecil dan menatap Alita dengan serba salah. Alita mencuri pandang ke arah Louis di kejauhan, suaranya penuh bau asam cinta. "Minggu lalu aku baru mematahkan 3 cambuk padanya. Besok paginya, dia sudah meletakkan cambuk baru di kepala tempat tidurku dengan berlutut." "Apa kalian main di lingkaran alfabet?" Mauren bertanya ragu, "Apa itu lingkaran alfabet?" Alita balik bertanya bingung, "Itu loh, kau suka memukulnya, dia suka dipukul olehmu." Mata Mauren terbuka lebar. "Aku juga tidak selalu memukulnya," Alita memanyunkan bibir kecilnya. "Dia itu terlalu masokis. Dibilangin baik-baik tidak mau dengar, harus dipukul dulu baru mengerti." "Paham, Louis itu masokis," Mauren mengangguk tanpa ekspresi. "Aku merasa Louis itu sama seperti Moye, tipe yang luarnya suram tapi dalamnya penuh gairah terpendam," merah muda kecil berkomentar. "Dan dia pasti lebih gila dari Moye." "Gila atau tidak, itu urusan mereka." Mauren mengulurkan tangan pada Alita. "Prinsip cintamu aku kagumi, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan." "Kondisi tubuhku belakangan ini cukup baik kok," pipi Alita sedikit merona. "Louis mencari beberapa cara untuk membantuku mengatur tubuh." "Stop, tidak perlu dilanjutkan," Mauren memegang tangan Alita. Kekuatan mentalnya memeriksa tubuh Alita dan menemukan penyumbatan energi di tubuhnya sudah banyak berkurang. Meski kemampuan reproduksi belum pulih, setidaknya tidak ada bahaya nyawa. "Sudah sama-sama menikah, apa yang tidak boleh dibicarakan?" Alita mengangkat alis. Adiknya ini masih terlalu mudah malu. "Kakak, aku menghormati pilihanmu," Mauren buru-buru mengganti topik. "Kapanpun kau berubah pikiran dan ingin berobat, cari aku saja." "Bagaimana dengan ibunda?" Alita mengerutkan kening. "Soal ibunda biar aku yang urus," Mauren melambaikan tangan. "Nanti cari alasan saja untuk menutupinya." "Mauren, kau benar-benar baik sekali." Alita tiba-tiba memeluk Mauren dan mencium pipinya 2 kali dengan keras. Wajah Mauren memerah, dia meronta. Sudah, jangan bikin onar." Tapi tenaga Alita sangat besar, lengannya seperti besi memeluk Mauren,
tidak bisa didorong. Louis yang berada di gerbang taman melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh berwarna merah darah. Dia mengangkat kaki hendak menerjang ke arah Mauren, sepatu bot hitamnya bergesekan dengan tanah menghasilkan suara menyayat. Lan Changming seketika menghalangi di depannya, menatap Louis dari atas. Berani maju selangkah lagi, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini selamanya. Louis berkonfrontasi dengannya, cakar macan tutulnya keluar tak terkendali, matanya berkilat merah. Telapak tangan Lan Changming memunculkan bunga es biru muda, memadat menjadi pedang dingin yang mengarah ke tenggorokan Louis. Tuan, gawat, ikan besar dan suami Alita berkelahi. Suara panik merah muda kecil meledak di lautan kesadaran Mauren. Mauren sontak berdiri melihat ke gerbang taman. Seragam putih Lan Changming berkibar, pedang es di telapak tangannya menempel di leher Louis. Darah merah merembes dari leher Louis, menetes ke tanah dan langsung membeku menjadi kristal es tajam. Pupil Mauren mengecil. Dia belum pernah melihat Lan Changming dengan aura membunuh sekuat ini. Lan Changming, kau mau cari mati ya? Teriakan marah menembus udara yang membeku. Alita melesat bagai anak panah, cakar kucingnya yang tajam mengarah lurus ke wajah Lan Changming. Alis Lan Changming sedikit berkerut, pedang es di tangannya buyar menjadi titik-titik cahaya biru. Dia diam di tempat menunggu serangan datang. Tepat saat cakar Alita hendak merobek tenggorokannya, satu sosok melesat secepat kilat di antara mereka. Kakak, Mauren menahan pergelangan tangan Alita dengan keras. Alita menggertakkan gigi, lepaskan. Dia hampir membunuh Louis. Kakak, tenang dulu, pasti ada salah paham. Mauren menoleh ke Lan Changming. Sebenarnya ada apa? Lan Changming menunduk. Dia lepas kendali. Di saat genting tidak mau bicara, benar-benar minta dipukul. Mauren bertanya pada merah muda kecil, beritahu aku kenapa mereka tiba-tiba berkelahi. Suara merah muda kecil bercampur semangat gosip, detailnya tidak jelas, tapi Louis tiba-tiba mengamuk setelah melihat Alita mencium Anda. Lan Changming turun tangan menghalanginya. Sial, penyakit gilanya kambuh ke aku. Mauren seketika memasang ekspresi menyedihkan, suaranya lembut dan penuh rasa bersalah. Kakak, kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Semua salahku tidak tahu batasan. Alita sedikit tertegun. Apa hubungannya denganmu? Mauren menunduk, suaranya serak. Pasti karena aku terlalu bodoh, tidak mengerti harus jaga jarak dengan kakak, makanya Louis salah paham. Dia begitu menyayangi kakak, melihat kakak begitu baik padaku, pasti dia pikir aku adik yang jahat. Dia mengendus pelan, padahal aku cuma ingin dekat dengan kakak, tak disangka malah bikin Louis marah dan Lan Changming ikut terseret. Alita menatap Louis, bertanya dengan marah, apa yang dikatakan Mauren itu benar? Kau mau menyerangnya karena cemburu? Aku tidak. Louis terlambat menyadari dia telah melanggar tabu besar. Alita bisa mentolerir dia menyingkirkan saingan cinta manapun, tapi tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Mauren sedikitpun. Kakak jangan marah, Mauren mengusap pergelangan tangannya yang memerah dengan wajah sedih. Aku yang salah, tidak seharusnya terlalu dekat dengan kakak. Louis pasti karena terlalu peduli padamu makanya lepas kendali sesaat. Peduli, mata kucing Alita menyipit berbahaya. Dia berbalik dan menamparkan wajah Louis. Butiran darah langsung menetes dari dagunya. Peduli juga harus tahu aturan. Mulai hari ini, tanpa izinku, kau tidak boleh mendekati Mauren dalam jarak 5 langkah. Mauren melihat manusia hewan macan tutul emas di depannya. Meski dia berlutut dengan tenang, seluruh tubuhnya memancarkan aura tertekan yang kejam dan berbahaya. Tapi melihat wajah Alita makin keruh, dia tidak berani menyiram minyak ke dalam api. Kakak jangan marah lagi, wajahmu pucat sekali, cepat pulang istirahat. Alita menepis tangan Louis yang terulur. Maafkan aku Mauren, nanti aku akan minta maaf padamu lagi.
Kakak kandung tidak perlu minta maaf, Mauren mengelus punggung Alita. Hal yang kubicarakan tadi, kakak pikirkan baik-baik di rumah. Kalau butuh, cari aku kapan saja. Alita begitu tulus padanya, dia juga tidak ingin kakaknya mengorbankan kesehatan demi suami yang posesif gila ini. Alita mengangguk, berbalik dengan langkah sedikit goyah. Louis diam-diam mengikuti. Saat berpapasan, Mauren mendengar tawa dingin yang sangat pelan dari tenggorokan Louis. Dia menatap punggung kedua orang yang menjauh itu, hatinya merasa aneh. Alita selalu bilang Louis adalah suami paling penurut, tapi tawa dingin barusan kenapa terdengar seperti ular berbisa. Sudahlah, biarkan kakak kedua istirahat dulu, baru pelan-pelan berhitung dengan si posesif gila itu. Lan Changming membuka kotak salep mutiara, mengoleskannya ke pergelangan tangan Mauren yang memerah. Sakit. Sudah tahu masih tanya. Mauren ingin menarik tangannya tapi digenggam makin erat oleh Lan Changming. Lan Changming menunduk, memijatnya dengan fokus. Kau tidak seharusnya menghalangi Alita. Kulitnya tebal, satu tamparan tidak masalah. Apa kau mau aku melihat wajahmu dicakar olehnya? Mauren menendang betis Lan Changming dengan kesal. Kalau berani jadi pendiam lagi, aku akan. Lan Changming mengangkat kepala, gelombang gelap di matanya bergejolak seolah akan meledak detik berikutnya. Hatinya dipenuhi emosi yang sulit diredam. Tak disangka Mauren lebih memilih berkonfrontasi dengan Alita demi membelanya. Kebaikan apa yang telah dia lakukan hingga pantas mendapatkan perlakuan istimewa dari tuan seperti ini? Kau akan apa? Mauren menyipitkan mata, jarinya meluncur perlahan dari dagu Lan Changming ke dadanya. Di balik kemeja tipis, dia bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. Aku tidak tahu. Mohon tuan ajari aku, Lan Changming berkata dengan suara rendah, sirip telinganya memerah. Kenapa sekarang tidak menyuruhku pergi menjauh? Mauren menarik tangannya, mendengus angkuh, tapi saat mundur jarinya mengait rambut biru Lan Changming. Suara elektronik merah muda kecil meledak di lautan kesadaran. Yang mulia putri, suruh dia berlutut nyanyi lagu penaklukan dulu, baru ajari dia cara melayani tuan dengan benar. Yang mulia putri, suami lain rela mati demi tuan, hanya Anda yang terluka demi mereka. Lain kali tidak boleh begini lagi. Merah muda kecil sangat sedih. Mana aku tahu tenaga Alita sebesar itu, Mauren mengusap pergelangan tangannya yang merah. Putri Alita itu kucing tingkat SS ganda, sedangkan fisik Anda cuma tingkat A, apalagi belum membangkitkan darah hewan, makanya kalah tenaga. Nanti kalau Anda sudah memakan ikan besar, Anda bisa naik level lagi. Jadi mumpung dia sedang terharu, cepat taklukkan. Mauren menatap Lan Changming, melihat sirip telinganya yang merah dan beku mulai mencair, tapi tangannya mengepal erat, tidak berani melewati batas setengah langkah pun. Merah muda kecil bersorak, maju tuan. Sebelum Mauren bergerak, Lan Changming sudah menarik tangannya. Sakit sekali, suaranya menyiratkan rasa sakit hati yang tak bisa disembunyikan. Menurutmu, Mauren mengangkat dagu, jari-jarinya menyapu jakun Lan Changming. Demi melindungimu, aku sudah kerahkan seluruh tenagaku. Lan Changming tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, rambut panjangnya jatuh menutupi ekspresinya. Hamba pantas mati. Mohon tuan hukum hamba. Kau mau dihukum apa? Mauren tersenyum tipis. Konon ras putri duyung itu dingin dan kejam. Mereka akan mengutuk lawan jenis yang mendekati mereka. Begitu mereka jatuh cinta, kedua belah pihak akan mati mengenaskan. Tapi putri kekaisaran tidak percaya. Tidak hanya memaksanya menikah, bahkan berhasil membuatnya jatuh cinta. Awalnya dikira hanya legenda kuno tanpa dasar, tak disangka semua itu nyata. Saat ini di taman kerajaan, Lan Changming berlutut. Hamba pantas mati, mohon tuan hukum. Kau mau dihukum apa? Mauren tersenyum tipis. Tubuh Lan Changming seketika menegang. Aroma segar garam laut dan manis krim berpadu menyebar. Lain kali kalau jadi bisu lagi,
aku akan gigit lidahmu keras-keras biar kau ingat, Mao Ren mengancam. Lan Changming justru tiba-tiba menggigit pelan ujung jari Mao Ren. Pupil biru hijaunya menyedot jiwa. Aduh, ikan besar sudah mulai paham. Yang mulia putri, cepat hajar. Merah muda kecil mengepalkan tangan, ingin sekali memunculkan kasur besar untuk mereka. Baik, seperti keinginanmu. Setelah selesai, Mao Ren mengancam lagi, lain kali kalau tidak buka mulut lagi, aku jahit mulutmu. Ujung hidung Lan Changming menggesek pipi Mao Ren yang merona, dia membungkuk dan menggendongnya. Baik, semua kuturuti. Buka lautan kesadaranmu, aku mau periksa. Mao Ren memainkan telinga Lan Changming yang memerah. Lan Changming ragu sejenak tapi menutup matanya, membuka lautan kesadarannya. Di tengah laut biru tua, inti binatang putri duyung yang melayang bergetar hebat. Simbol tingkat es semakin redup. Ini sebenarnya kenapa? Mao Ren mengusap kening Lan Changming yang berkerut. Nanti saja dibahas setelah kembali. Lan Changming memutuskan untuk berterus terang pada Mao Ren tentang rahasianya. Baik, Mao Ren baru saja mau membungkuk menciumnya lagi, semak mawar tiba-tiba bergerak. Qiyu merangkak keluar dengan daun rumput di kepalanya. Qiyu, kau tidak terluka kan? Mao Ren buru-buru menggendong si kecil. Tadi sibuk melerai sampai lupa padanya. Qiyu membenamkan wajah di leher Mao Ren. Paman Louis waktu mengamuk mirip sekali dengan ayahku. Pupil Mao Ren mengecil. Wujud Gilanik adalah mimpi buruk yang pernah mereka hadapi bersama. Lan Changming mengelus ekor Qiyu, suaranya sedingin perak beku. Penyaluran kekuatan mental Putri Alita tidak mungkin gagal. Itu disengaja. Tatapan Mao Ren menyapu istana. Pergi selidiki, Louis belakangan ini kontak dengan hewan apa saja. Siap. Di dasar mata Lan Changming muncul gelombang ganas. Siapapun, asalkan membahayakan Tuan, harus dimusnahkan. Di dalam pesawat kerajaan, Alita duduk dengan wajah dingin di kursi utama. Louis berlutut di lantai dingin menerima amarah. Louis, kau ini kenapa? Minggu lalu aku baru salurkan kekuatan mental, kenapa hari ini mengamuk lagi? Louis menunduk gemetar. Maafkan aku, Tuan, hanya saat Anda menyentuhku, aku baru bisa memastikan diriku masih hidup. Jangan cari alasan, sudah kubilang Mao Ren adalah adikku yang paling berharga. Aku salah, Tuan, mohon jangan buang aku. Kapan aku bilang mau membuangmu? Alita mengerutkan kening, pergelangan tangannya sakit di cengkeram Louis. Ratu menyuruh Jiu Sui mengobati kesuburan Anda. Nanti kalau Anda pulih, akan ada manusia hewan yang lebih kuat menjadi suami Anda. Saat itu aku dianggap apa? Atau mungkin, hanya dengan aku kesakitan seperti ini, Anda baru akan melihatku. Ibunda cuma bicara saja, Alita tidak menyangka reaksi Louis akan sebesar ini. Tuan, aku cuma punya Anda. Anda mau aku mati pun cukup satu kalimat. Tapi tolong jangan siksa aku dengan membuangku. Aku tidak membuangmu, juga tidak ingin menikahi suami lain. Lagi pula aku sudah menolak pengobatan Jiu Sui. Louis berkata dengan suara gemetar, tidak cukup. Kecuali Anda menggunakan kekuatan mental untuk mengikat kontrak abadi denganku. Anda tahu risikonya. Alita mengerutkan kening. Iya, mohon Anda, Louis memohon dengan pedih. Gunakan kekuatan mental Anda yang paling berharga untuk membuat segel di lautan kesadaranku. Jadikan aku satu-satunya suami Anda. Alita teringat betapa Louis menemaninya tanpa keluhan selama bertahun-tahun ini, hatinya luluh. Baiklah, atas nama Dewa Hewan aku bersumpah, aku Alita seumur hidup ini hanya akan memiliki Louis sebagai suami. Jika melanggar, aku akan mati tanpa kuburan. Pupil Louis mengecil drastis. Dia menangkup wajah Alita, berkata dengan penuh semangat, aku juga hanya milik Anda. Selamanya hanya ada Anda satu Tuan. Setelah berkata begitu dia memeluk Alita erat-erat. Setelah Alita tertidur karena kelelahan, Louis baru keluar ke pintu kabin.
Jarinya mengetik cepat di alat komunikasi, rencana dimulai. Wajah tampannya yang tadi penuh cinta kini dipenuhi pola merah darah. Mauren, murid baik Jiu Sui, kali ini kulihat bagaimana kau bisa lolos. Layar alat komunikasi menyala biru suram, penerimanya tertulis jelas 3 huruf besar berwarna darah, Tuan Li. Di Istana Bulan. Yang Mulia Putri, ikan besar bukannya mau buka-bukaan dengan Anda. Cepat bawa dia ke kamar. Tunggu apa lagi? Mauren melirik Lan Changming yang berdiri di pintu. Marsekal Putri Duyung itu punggungnya tegak, wajahnya kaku seperti es 1000 tahun. Aku khawatir mulut ikan besar yang baru tumbuh itu hilang lagi. Ras Putri Duyung terkenal bisu, ada apa-apa dipendam dalam hati sampai jamuran. Putri Duyung kecil di dongeng bumi kuno saja sampai mati tidak memberitahu pangeran kalau dialah penyelamatnya. Sekarang suara hati dia pasti, aku tidak apa-apa, jangan urus aku, mati pun tak akan bilang. Merah muda kecil melompat cemas. Kalau ditunda lagi dia bakal jadi beku lagi. Masuk akal, Mauren berbalik menatap Lan Changming. Ayo ke kamar. Wajah Lan Changming berubah. Gelombang rasa sakit menjalar di tubuhnya, tapi dia tetap tidak rela melepaskan telapak tangan Mauren yang hangat. Mauren begitu buru-buru, pasti karena sangat menyukainya. Hari ini meski gennya merosot, dia tidak boleh mengecewakan hati Mauren. Mauren menutup pintu kamar, menyuruh merah muda kecil memeriksa apakah ada penyadap. Rahasia ras Putri Duyung tidak boleh bocor. Kemudian dia menatap Lan Changming dan seketika bengong. Marsekal Putri Duyung itu berdiri tegak di tepi tempat tidur, membuka kancing bajunya pelan-pelan seperti di drama idola. Mauren diam-diam menelan ludah. Wah, tubuh ini benar-benar pabrik feromon berjalan. Dia sedang berpikir rahasia apa yang dimiliki ras Putri Duyung sampai harus buka baju untuk memahaminya. Tiba-tiba Lan Changming menatapnya dengan serius dan bertanya, kau tidak buka. Aku juga harus buka. Mauren menunjuk hidungnya sendiri. Ekspresi Lan Changming serius seolah sedang rapat perang. Tuan, Anda mau di tempat tidur atau di air? Mauren menatap tubuhnya yang seperti patung dewa, akhirnya sadar juga. Aku membawamu ke kamar karena ingin tahu kenapa genmu tiba-tiba merosot, bukan mau melakukan itu denganmu. Udara seketika membeku. Lan Changming mematung di tempat. Telinganya yang merah muda langsung memucat jadi putih mutiara. Maaf, aku salah paham. Aku ambilkan teh dan camilan. Lan Changming dengan sopan meninggalkan kamar. Begitu dia pergi, merah muda kecil menangis histeris. Yang Mulia Putri, daging ikan kelas atas sudah dicairkan dan diantar ke mulut Anda, malah Anda tolak. Gigit kulit ikannya sedikit saja kan lumayan. Mauren menuangkan teh dan menyodorkannya ke Lan Changming yang sudah kembali dan duduk di sofa. Sekarang bisa beritahu rahasiamu. Lan Changming menerima cangkir teh porselen putih, bulu matanya yang panjang menutupi semua emosi di matanya. Udara kembali hening. Sudah kuduga, teriak merah muda kecil. Mulut ikan beku ini dilem lagi pakai lem setan. Jangan diam saja. Mauren tiba-tiba bangkit mendekati Lan Changming. Kau kalau tidak bicara lagi, aku benar-benar marah. Aku takut, Lan Changming tiba-tiba bersuara. Setiap kali dekat denganmu, inti binatangku rasanya mau meledak. Sisiku tumbuh tak terkendali. Aku takut menakutimu, lebih takut lagi aku akan lepas kendali dan melukaimu. Jadi kau lebih memilih jadi bisu. Mauren mengangkat wajahnya yang tegang. Mata Lan Changming penuh kepanikan. Itu adalah rahasia yang dia sembunyikan di balik sisiknya, lebih berbahaya dari rahasia militer manapun. Kau anggap aku orang seperti apa? Mauren tertawa kecil. Lain kali kalau berani membusukkan rahasia di dalam perut, aku akan congkel mulutmu. Nada bicaranya panjang dan menggoda. Tubuh Lan Changming bergetar, tanpa sadar maju ingin mencium. Eits, bicara dulu baru ada hadiah.
Lan Changming mengambil cangkir teh yang sudah dingin di meja dan meneguknya. Ras kami, Putri Duyung, jika mencapai tingkat cinta sejati dengan pasangan, harus membaca Manual Cinta Putri Duyung, dan melakukan ritual ciuman laut dalam melalui resonansi. Stop, Mauren mengerutkan kening. Jangan pakai bahasa akademis untuk membodohiku. Bicara bahasa manusia. Wajah Lan Changming yang biasanya dingin kini tampak malu. Dia mengeluarkan sebuah buku emas setebal 2 meter dan selebar 1 meter dari cincin ruangnya. Dengan suara rendah dia berkata, singkatnya, Putri Duyung yang jatuh cinta sungguhan akan terluka. Pasangannya jatuh cinta juga sama. Hanya dengan mempelajari manual cinta Putri Duyung baru bisa sembuh. Tapi buku ini setiap hurufnya diberi segel kekuatan mental. Manusia hewan biasa baru buka halaman pertama saja akan sakit kepala hebat. Dalam 100 tahun terakhir, dari klan yang menikah dengan Putri Duyung, kurang dari 1% yang bisa mempelajarinya sampai tamat. Merah muda kecil tidak tahan untuk tidak berkomentar, pantas saja ras Putri Duyung ratusan tahun tidak menikah dengan ras lain. Buku ini penyiksa pasangan. Adikku, Lan Si, menikah dengan klan Elang selama 5 tahun, pihak sana bahkan tidak selesai mempelajari bab 1. Lautan kesadarannya hampir robek, Elang itu juga terluka parah. Akhirnya terpaksa pisah. Suara Lan Changming pecah. Aku setiap hari takut suatu hari kau juga seperti dia, kesakitan sampai hancur di pelukanku. Jadi, menjauhlah dariku. Selama kau tidak jatuh cinta, kau akan aman. Lalu kau bagaimana? Membiarkan dirimu menderita sampai genmu hancur. Lan Changming tersenyum pahit. Ini urusanku. Sebelum menikah dia yakin tidak akan jatuh cinta. Setelah menikah dia benci sifat manja Mauren. Tapi kemudian Mauren melindunginya dengan tubuh penuh luka, dengan lembut menenangkannya saat mengamuk. Tanpa sadar hati ini sudah jatuh. Jatuh cinta berarti terluka. Waktu itu ada 2 pilihan. Tidak boleh melibatkan Mauren. Mauren berkata dengan marah, menghadapi bersama itu baru namanya suami istri. Kau menyiksa diri sendiri hanya akan membuat kita berdua terluka. Lan Changming menatap buku tebal itu. Ini benar-benar terlalu sulit. Aku tidak ingin kau ambil risiko. Mauren belum bicara, tentakel di kepala merah muda kecil berubah jadi sinar biru memindai. Yang mulia putri, letakkan tangan di atas buku itu. Aku bantu pindai. Dijamin Anda langsung bisa. Bisa tidak? Mauren ragu-ragu menempelkan telapak tangan ke sampul emas. Mulai membaca. Progres 10%. Tiba-tiba mata merah muda kecil membelalak. Ini tidak mungkin. Lautan kesadaran Mauren tiba-tiba meledak penuh peringatan. Huruf kuno ras Putri Duyung berpilin seperti ular, menggeliat gila di kedalaman kesadarannya. Kepalanya sakit bukan main, dia memegangi kepalanya kesakitan. Kau kenapa? Pupil Lan Changming mengecil, dia menerjang memeluk Mauren. Hanya kekuatan mental Putri Duyung murni yang bisa membaca manual cinta. Ras lain yang mencoba curang akan kena serangan balik. Mauren jatuh berlutut di karpet. Cahaya putih menyilaukan meledak di depan matanya. Samar-samar dia mendengar merah muda kecil meraung di lautan kesadarannya. Ini bukan manual cinta. Ini senjata pembunuh. Yang mulia putri, ayo kabur. Misi cinta ras Putri Duyung ini bukan level kita. Tidak, aku harus bisa. Mauren perlahan menutup mata. Kekuatan mental hijau, perak, dan ungu muncul dari belakang kepalanya, menusuk ke dahi Lan Changming. Tubuh Lan Changming gemetar hebat. Dia menatap mata Mauren yang memerah dengan tak percaya. Kau mau pakai resonansi kekuatan mental untuk belajar? Benar? Suara Mauren bercampur gelombang mental menabrak lautan kesadaran Lan Changming dengan tekad baja. Kekuatan mentalmu jadi kuncinya, punyaku jadi pemecah kodenya. Yang mulia putri, tidak boleh. Kalau gagal, bukan cuma inti binatang ikan besar yang pecah dan gennya jatuh, lautan kesadaran Anda juga akan robek.
Merah muda kecil menentang gila-gilaan. Tidak boleh. Lan Changming hampir menggeram, secara naluriah mencoba melepaskan lilitan tentakel mental Mauren. Kau tidak percaya padaku atau tidak percaya pada cintamu? Mauren menjinjit dan menggigit bibir Lan Changming, meninggalkan bekas gigi. Dia mengancam, atau kau mau cerai denganku sekarang juga? Tidak akan pernah. Wajah Lan Changming seketika muram. Kalau begitu apa yang kau takutkan? Mauren sangat percaya diri dengan kekuatan mental dan kemampuan belajarnya. Baik, kita belajar bersama. Mata Lan Changming memancarkan tekad. Meski inti binatangnya hancur, dia akan melindungi Mauren dalam badai ini. Mauren menggerakkan 3 warna tentakel mentalnya, dengan lembut namun kuat melilit inti binatang biru yang suram itu. Lan Changming memejamkan mata, melantunkan 720 bab mantra kuno manual cinta Putri Duyung di lautan kesadaran. Mantra itu berubah menjadi cahaya berkilauan, menyusun totem misterius di kedalaman kesadaran mereka berdua. Simbol SSS yang tadinya suram tiba-tiba memancarkan cahaya biru menyilaukan. Di kedalaman lautan kesadaran Mauren, tumbuh sebuah tentakel biru seukuran jari kelingking. Ini berhasil. Mauren membuka mata dengan kaget. Lan Changming juga penuh ketidakpercayaan. Sepertinya berhasil. Aku pikir susah sekali. Mauren tak bisa berkata-kata. Dia kira kali ini akan jadi drama hidup mati lagi. Ternyata sekali coba langsung sukses. Manual cinta Putri Duyung sangat sulit dipelajari. Bahkan sesama ras Putri Duyung pun separuhnya gagal. Lan Changming tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Yang mulia putri, Anda benar-benar hebat. Memang pantas jadi putri pilihan dewa. Tolak segala kepalsuan. Mauren menepuk jidatnya tak berdaya. Bukankah kau bilang aku harus memakan ikan besar baru bisa naik level? Mauren menatap pohon kecil biru yang baru tumbuh di lautan kesadarannya. Pohon kecil ini cuma hidangan pembuka. Nanti kalau Anda memakan ikan besar, baru itu hidangan utamanya. Tunggu, Yang Mulia Putri, kenapa manual Putri Duyung lari ke lautan kesadaran Anda? Mauren melihat ke arah yang ditunjuk. Di pinggir lautan kesadarannya, buku mini itu halaman pertamanya bertuliskan jelas, Manual Putri Duyung Bab 1 Ciuman Laut Dalam. Mauren mendongak menatap Lan Changming. Lautan kesadaranku ada manual Putri Duyung. Kau punya? Ada. Lan Changming mengerutkan kening. Manual warisan ras Putri Duyung selama ribuan tahun tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Mungkin aku harus kembali ke laut dalam bertanya pada pendeta agung. Mau coba pelajari. Mauren menggunakan kekuatan mental membuka bab ciuman laut dalam. Berhasil mempelajarinya bisa meningkatkan kekuatan mental secara sinkron. Dia sedang ingin cepat meningkatkan kekuatan. Kalau satu ciuman saja bisa memperkuat, kalau tamat satu buku bukannya kekuatannya bisa melompat jauh. Yang Mulia Putri, ciuman laut dalam ini ada 3 tahap loh. Tahap dasar harus tahan napas 1 jam. Tahap menengah harus bisa bergerak bebas di laut dalam. Tahap tinggi langsung tumbuh insang. Anda belum membangkitkan darah hewan dan bukan hewan air, ini terlalu sulit buat Anda. Coba dulu. Mauren menegakkan tubuh, memeluk leher Lan Changming dan menariknya pelan. Hasilnya, setelah 99 kali percobaan kontak, tetap tidak berhasil mempelajari tahap pertama. Kenapa tidak berhasil? Mauren frustrasi. Yang Mulia Putri, ini sih penyiksaan. Merah muda kecil menasihati. Menurutku langsung makan saja ikan besarnya. Tadi curang saja sudah dihukum. Aku tidak mau salah lagi. Mata Mauren tiba-tiba berbinar. Bagaimana kalau kita pakai resonansi kekuatan mental lagi? Belum selesai bicara, tentakel biru muda sudah menempel di dahi Lan Changming. Seketika suara ombak laut terdengar dari segala arah. Napas mereka berdua dalam resonansi berubah menjadi gelombang dengan frekuensi yang sama. Tentakel biru muda di lautan kesadaran tumbuh dengan kecepatan yang terlihat mata.
Inti binatang Lancang Ming juga bersinar terang seperti mutiara yang baru dipoles. Berhasil, Mauren senang sekali. Baru saja mau lanjut ke tahap berikutnya, tiba-tiba terdengar suara di pintu. Kutukan yang telah bertahan selama 1000 tahun, kini ternyata hendak dipatahkan oleh seorang putri yang dianggap tidak berguna. Namun, tepat di saat-saat paling krusial, proses itu justru diganggu oleh suaminya yang lain. Setelah Mauren dan Lancang Ming melakukan kontak fisik puluhan kali, mereka masih belum juga menguasai jurus pertama dari Kitab Cinta. Bagaimana kalau kita mencoba menggunakan resonansi kekuatan spiritual saja? Tentakel biru muda di dalam lautan kesadaran Mauren tumbuh dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Mata biru Lancang Ming bersinar terang. Mauren sangat gembira. Tepat ketika dia hendak berlatih ke tahap berikutnya, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Yang mulia putri, Moye pulang. Merah muda kecil mengingatkan. Bukannya dia di balai pengadilan mengurus kasus kerusuhan. Kenapa pulang jam segini? Mauren bingung. Lancang Ming menyadari Moye pulang, matanya menyiratkan rasa sayang. Dia menunduk merapikan kerah baju Mauren yang miring, berbisik, aku periksa dulu. Bersama saja, Mauren menggandeng tangan Lancang Ming. Saat mereka berdua berjalan keluar kamar, Moye berdiri di ujung lorong. Lengan kemeja hitamnya digulung asal sampai siku. Di tangannya, seikat bunga api roh yang menyala merah gemetar dalam cengkeramannya. Pupil mata ular merah gelapnya menatap tajam ke bibir Mauren yang bengkak dan merah, seperti binatang buas yang buruannya direbut. Tuan, suaranya 2 oktav lebih rendah dari biasanya, akhiran kalimatnya serak berbahaya. Mauren entah kenapa merasa bersalah. Bukannya kau bilang mau kerja non-stop 3 hari. Tatapan Moye jatuh pada Lancang Ming di belakang Mauren, matanya berkilat tajam dan ganas. Mauren sadar tatapan Moye tidak beres, buru-buru menghampirinya dan menunjuk bunga api yang menari itu. Kau beli di mana? Toko bunga. Moye menahan amarahnya pada Lancang Ming, mengangkat bunga api roh yang menari seperti api itu. Dulu waktu di sarang busuk kau pernah bilang mau, aku selalu ingat. Mauren teringat dia pernah minta Moye mengajarinya menjilat makanan manis dan minta dibelikan bunga api roh. Kelopak bunga merah api itu masih berembun, jelas baru dipetik dari rumah kaca. Terima kasih Moye, bunganya cantik. Cuma, Mauren menatap bunga api itu dengan bingung. Dia baru saja berlatih manual cinta dengan Lancang Ming, rasanya tidak enak menerima perhatian Moye. Cuma menepati janji, suara Moye ringan seperti bulu. Aku izin 2 jam, selesai makan aku pergi. Baiklah, Mauren baru berani menerima buket bunga itu. Moye menatap bibir Mauren yang merah bengkak, menggertakkan gigi gerahamnya. Tatapannya beralih suram ke Lancang Ming. Aku suruh kau jaga tuan, begini caramu menjaganya. Dia dan Feiza saja belum sempat, bahkan saat bermesraan pun hati-hati seperti memegang embun. Ikan beku ini benar-benar minta mati. Lancang Ming menunduk di belakang Mauren, tidak bicara. Telapak tangan Moye memunculkan kabut racun hitam ungu, menerjang ke wajah Lancang Ming. Jari Lancang Ming bergerak sedikit, kristal es tak terhitung jumlahnya melayang di depannya membentuk perisai. Hentikan, Mauren menghalangi di tengah. Aku yang memaksanya latihan ciuman. Tidak salah dia. Kau mau latihan bisa cari aku. Mata Moye memunculkan rasa terluka. Aku tidak akan melukaimu. Atau di hatimu cuma ada dia, tidak ada aku. Sudahlah. Mauren menatap Lancang Ming. Bisa beritahu dia, aku tidak mau ada rahasia di antara kita. Lancang Ming berpikir sejenak, akhirnya menggeleng. Aturan manual rahasia, begitu bocor, akibatnya fatal. Paling ringan lautan kesadaran hancur, paling berat nyawa melayang. Aturan apa? Moye mendongak tajam. Sebenarnya apa yang kalian latih? Teknik rahasia yang cuma bisa dilatih dengan ras putri duyung.
Mauren memeras otak mencari alasan. Butuh resonansi kekuatan mental baru tidak bisa ajak suami lain. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Suara Moye tiba-tiba melembut. Dia merapikan rambut Mauren yang mencuat. Aku masakkan steak sapi panggang kesukaanmu dan racik anggur koral 5% alkohol. Cepat makan sana. Aku memang lapar. Mata Mauren berbinar, tak sabar menuju ruang makan. Dua suami tertinggal setengah langkah di belakang. Telapak tangan Moye memunculkan sisik naga hitam, kabut racun berubah jadi pedang menusuk Lan Changming. Lan Changming memadatkan perisai kristal es segi 6 menahannya. Kekuatanmu pulih. Moye menatap cahaya biru di tangan Lan Changming. Pagi tadi saat melawan kekuatan es Lan Changming jelas kurang, sekarang sudah bisa membuat kristal es sempurna. Lan Changming melihat punggung ceria Mauren. Dia menyelamatkanku. Kecemburuan di mata Moye berubah menjadi api kemarahan. 5 jarinya mencengkeram leher Lan Changming, menekannya ke dinding. Demi memulihkan kekuatan, kau merusak tubuhnya. Berani-beraninya kau. Aku tidak. Lan Changming membalas mencengkeram lengan Moye. Dia yang minta latihan. Moye membentak. Dia mau lompat gedung pun kau tonton. Dia mau melakukan hal bodoh siapa yang bisa melarang. Kalau tidak, kau juga tidak akan hidup sampai hari ini, Lan Changming berkata dingin. Moye terdiam. Teringat saat Mauren mengabaikan tentangan semua orang menggunakan pembagian nyawa untuk memulihkan inti binatangnya yang hancur. Kegilaan dan keras kepala di mata Mauren saat itu terbayang jelas. Tenang saja, aku lebih rela hancur jadi debu daripada membiarkan sehelai rambutnya jatuh. Lan Changming berkata berat, soal ini, kau dan aku sama. Ingat ucapanmu. Moye menggertakkan gigi memelototinya. Akhirnya melepaskan tangan. Moye, Lan Changming, kalau tidak cepat datang steaknya dingin. Datang. Saat Moye berbalik, wajahnya sudah penuh senyum lembut. Dua suami itu berjalan beriringan masuk ruang makan, duduk di kiri dan kanan Mauren. Selesai makan, Moye membuka terminal pintarnya dan mengirim daftar ke Mauren. Ini daftar penenangan yang dikirim Institut Penjara Hewan. Mauren bertanya bingung, urusan penjara hewan kau urus juga. Kepala Simon adalah ayah angkatku. Moye menunduk menutupi gejolak di matanya. Waktu umur 16 tahun dia memungutku yang pingsan demam tinggi di tengah badai ke penjara hewan. Mengajariku bertarung, interogasi. Aku bisa begini berkat bimbingannya. Kedengarannya dia manusia hewan yang baik. Mauren melihat daftar itu. Ada beberapa area dilingkari merah, klan tikus, klan serigala, klan kakatua. Nick itu tikus, Adela itu serigala, Wensu itu kakatua. Pasti mau menenangkan manusia hewan satu ras. Moye tertawa kecil. Dia pernah mengadopsi 68 anak hewan berbeda ras, yang hidup hanya 7. Jarinya menggeser daftar. Tapi yang bisa bertahan hidup semuanya jadi orang kuat di bidangnya masing-masing. Hewan-hewan ini dulunya elit klan mereka. Mauren mengangkat alis. Yang klan serigala itu pernah menggigit putus tenggorokan kapten pasukan pemberontak. Yang klan tikus jago infiltrasi intelijen. Yang klan kakatua ahli pemecah bahasa. Moye berkata datar, standar Simon memilih orang selalu ketat. Yang dia lingkari adalah kekuatan tempur yang layak direkrut. Tapi Nick dan yang lain belum tentu mau, Mauren mengerutkan kening. Lebih baik kau tanya mereka langsung. Bagaimanapun dengan menerima hewan-hewan ini, mereka bisa dapat perlindungan dan sumber daya. Moye tidak merasa Nick dan yang lain akan menolak. Baik, aku tanya sekarang. Mauren mengeluarkan terminal pintar mengirim daftar ke Nick dan 2 lainnya. Kalian ngobrol dulu, aku dan ikan besar mau jalan-jalan. Moye bangkit, melirik Lan Changming. Lan Changming juga bangkit dengan kompak. Tatapan kedua hewan itu seolah memercikkan api listrik. Tidak boleh pergi. Mauren memelototi mereka berdua. Kalian bantu aku lihat Kiyu sudah bangun belum? Kalau sudah,
Suruh dia makan. Baik, Moye tersenyum mengangguk, berjalan ke kamar tamu. Lan Changming diam-diam mengikuti di belakang. Mereka membuka kamar, tapi kabin suhu konstan anak kosong melompong. Keduanya saling pandang, serentak membuka pantauan terminal pintar. Di layar, tikus putih kecil yang sedang tidur meringkuk tiba-tiba menonjolkan sisik hitam di tulang ekornya. Sisik itu tumbuh liar seperti duri. Dia tiba-tiba membuka mata merah darah, ekornya menyapu menghancurkan pintu kabin. Pecahan logam tajam tepat menembus lensa kamera. Layar seketika berubah jadi semut. Dia lepas kendali. Lan Changming mengerutkan kening. Cahaya biru membanjiri kamar, akhirnya mengunci sofa merah muda di sudut dinding. Keluar, Moye membentak dingin, satu tangan membalikkan sofa merah muda itu. Bayangan hitam melesat keluar bagai anak panah. Moye dengan cepat dan akurat mencengkeram 7 inci bayangan hitam itu dengan tangan besinya. Tapi tiba-tiba taring tajam menembus sisik besinya. Darah panas menetes dari sela jari. Kiyu, Lan Changming terbelalak kaget melihat gumpalan hitam yang menggeliat gila itu. Anak betina yang tadinya lemah lembut ternyata berubah menjadi kadal hitam legam seukuran kucing. Ekornya penuh duri tajam terbalik. Mata merah darahnya memancarkan cahaya ganas yang asing. Gigi putihnya menggigit lengan Moye sampai berbunyi retak. Benih Nik memang kotor sampai ke tulang. Mata merah gelap Moye memancarkan niat membunuh dingin. Kuku beracunnya seperti pisau menyayat kulit anak kadal itu. Anak kadal itu menjerit pilu. Duri ekornya menyabet pipi Moye meninggalkan 3 garis darah. Berhenti. Lan Changming menahan lengan Moye. Lepaskan. Moye murka. Darah pengkhianat harus dimusnahkan. Kau mau menghalangiku. Kubawa kau sekalian ke balai pengadilan. Kalau kau membunuhnya, Mauren akan gila. Lan Changming melembutkan suara. Kau lupa betapa Mauren menyayanginya. Cuma buat kamar anak saja dia siapkan 2. Kau mau menghancurkan harapannya dengan tanganmu sendiri. Jari Moye gemetar hebat. Teringat wajah bahagia Mauren saat memeluk Kiyu, kuku beracunnya perlahan ditarik kembali. Kiyu, lepaskan gigitanmu. Lan Changming menepuk kepala anak kadal itu. Tapi anak kadal itu tetap menggigit lengan Moye erat-erat, tenggorokannya mengeluarkan geraman rendah. Lepas atau kupanggil Yang Mulia Putri masuk. Kalau dia lihat wujudmu sekarang. Lan Changming mengancam. Anak kadal itu seperti diinjak ekornya, langsung melepaskan gigitan dan kabur masuk ke bawah lemari pakaian. Elemen berbahaya macam ini tidak boleh tinggal di sisi Mauren. Besok kirim dia ke planet Gersang. Suara Moye dingin bagai es beracun, setiap kata tak terbantahkan. Mauren tidak akan mau mengirimnya pergi. Lan Changming menggeleng. Kau tahu apa arti darahnya? Di mata Moye bergejolak amarah. Darah Nik itu bom waktu. Tenanglah. Lan Changming terus memperhatikan ujung ekor yang menyembul dari bawah lemari. Dia sadar duri-duri di sana sudah sedikit masuk. Dia biasanya mengendalikannya dengan baik. Cuma hari ini di istana ditakuti suami Alita, makanya muncul reaksi stres. Kalian malah membawanya ke istana. Suara Moye sampai terdistorsi karena marah. Tempat itu penuh pemindai darah. Kalau gen Raja Kadal Barat milik Nik ketahuan, bukan cuma Mauren yang dituduh memelihara hewan buas pengkhianat, kita semua tamat. Makanya Mauren mau membukanya lebih awal. Lan Changming membuka terminal pintar, layar hologram memunculkan kotak hadiah khusus kabinet kerajaan dan ratu. Hadiah putri kedua adalah batu energi. Sekarang seluruh jaringan bintang tahu Sukiyu adalah anak yang diakui kerajaan. Asal dia pakai kalung khusus kerajaan, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Bocah ini nasibnya bagus juga, Moye tertawa sinis sambil menggertakkan gigi. Ternyata bisa menyusup ke kerajaan. Daripada bilang nasib bagus, lebih baik pikirkan cara mengajarinya mengendalikan kekuatan. Lan Changming berkata tenang. Kalau terpaksa, aku bawa dia ke armada Putri Duyung untuk latihan.
Kau hewan air tahu apa soal latihan hewan darat? Moye menatap ikan besar dengan meremehkan. Tapi bocah ini memang bibit petarung alami. Wujud anaknya bisa menyusun ulang gen. Wujud beruang mewarisi darah Raja Kadal. Sedikit polesan saja, dia bisa jadi pisau yang mematikan. Lan Changming mengangguk. Serahkan padamu. Identitas dan pengalaman Moye memang lebih cocok melatih Qiyu. Keluar, Moye menendang lemari merah muda sampai membentur dinding dengan suara berdebum. Kalau pura-pura jadi kura-kura lagi, langsung kukirim ke planet Gersang. Qiyu memberanikan diri keluar, menatap Moye dengan keras kepala. Mau tinggal di sisi yang mulia putri. Moye tiba-tiba mencekik leher belakang anak itu, mengangkatnya ke depan mata seperti kain lap. Asah dua cakar ini sampai lebih tajam dari kuku racunku. Dia menyambar kardus hitam di pojok ruangan. Masuk, mulai malam ini ikut aku latihan. Qiyu mengibaskan ekor ketakutan, tapi teringat senyum lembut Mauren, dia tanpa ragu masuk ke dalam kardus. Moye memanggul kotak itu berjalan ke ruang tamu. Lan Changming mengikuti di belakang. Oke, daftarnya sudah fix. Mau terima atau tidak terserah kalian. Mauren selesai menghubungi Nick dan lainnya, lalu mengirim daftar itu ke kabinet kerajaan. Dia bangkit minum jus jeruk, melihat Moye membawa kardus hitam keluar dari kamar Qiyu. Itu apa? Qiyu mana? Mauren bertanya bingung. Moye meletakkan kardus di meja, berkata dingin, Su Qiyu dalam wujud Nick. Apa? Mauren belum sadar, terdengar suara cakaran dari dalam kardus. Aku Su Qiyu, bukan Nick. Qiyu meraung marah. Pinggiran kardus robek. Lan Changming maju menjelaskan, Qiyu hari ini tertekan di istana, berubah kembali jadi anak Raja Kadal. Kenapa tidak bilang dari tadi? Mauren buru-buru mau buka kardus. Qiyu jangan takut, bibi tenangkan sebentar pasti sembuh. Baru sentuh tutup kardus, tangannya ditahan Moye. Tidak boleh ditenangkan, kau bisa tenangkan sekali, tidak bisa selamanya. Harus biarkan dia belajar berguling dalam darah, bukan jadi sampah di rumah kaca. Apa maksudmu? Mauren menatap ekspresi dingin Moye, perasaannya sangat tidak enak. Mulai hari ini, aku akan membawanya ke balai pengadilan untuk latihan. Suara Moye dingin seperti belati beracun. Tidak boleh. Mauren melindungi kardus itu di belakangnya. Dia masih sekecil ini, mana bisa masuk tempat mengerikan seperti balai pengadilan. Sudut mulut Moye membentuk senyum mengejek. Aku umur 3 tahun sudah berebut makanan dengan anjing liar. Dia punya darah Raja Kadal, 10 kali lebih kuat dariku. Biarpun dilempar ke kolosem pasar gelap, dia juga bisa menggigit putus tenggorokan lawan. Tapi di balai pengadilan banyak manusia hewan tingkat tinggi. Kalau Qiyu ketahuan bagaimana? Mauren bertanya dengan marah pada Moye.